What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel, it's me Steven. Kau ya teman-teman, yes, kita akhirnya menuntaskan misi terakhir kita musim ini teman-teman ya kan. Mission accomplished and we are officially in the Champions League spot next season teman-teman. Jadi target terakhir kita di musim ini, salah satu-satunya target yang apa ya, anjing itu bukan target sih sebenarnya ya kan. Target adalah mencapai trofi, tapi at least di sisa musim ini target satu-satunya adalah mengamankan posisi di Liga Champions musim depan. Dan akhirnya di pertandingan terakhir kita bisa mengamankan posisi tersebut dengan kemenangan 2-0 atas Crystal Palace. Boleh kita tepuk tangan terlebih dahulu? Boleh kasih sedikit tepuk tangan ya kan. Gimana pun musim ini musim yang panjang, musim yang roller coaster banget buat Liverpool, dan kita harus mensyukuri apapun hasil yang kita dapat, at least daripada kayak Arsenal gitu kan, daripada kayak Spurs gitu kan yang nggak masuk Champions League. Kasian men, at least kita masih masuk dan kita bisa bersaing dan dapat duit lebih untuk di musim depan teman-teman ya. Jadi mungkin langsung aja kita bahas gimana pertandingan tadi dan keseruan apa aja selama 90 menit yang gua rasain dan gua rasa kalian juga ngerasain. Alright, so let's go. Oke teman-teman, jadi apa ya, selama 90 menit gue nggak bisa nonton langsung di tempat yang enak gitu karena gue lagi di luar, jadi gue nonton liat HP gitu kan. Dan selama 90 menit kita nggak bisa cuma nonton diri kita sendiri, maksudnya pertandingan Liverpool doang, tapi kita juga harus melihat tim lain gitu. Makanya berapa kali screennya di split jadi 3 gitu, ada Leicester City dan ada Chelsea di sana. Gue agak deg-degan pertamanya karena Liverpool selama 30 menit pertama tuh belum bikin gol, padahal banyak banget peluangnya. Tapi sayang banget gak bikin gol. Dan waktu itu Leicester udah bikin gol duluan gitu kan, lewat penaltinya Jamie Vardy gitu. Jadi gue kayak agak anjing mampus nih, gimana nih gitu kan. Karena ketika Leicester bikin gol duluan, otomatis yang posisinya paling buncit adalah kita, si Liverpool gitu. Karena Chelsea lebih aman, lebih santai gitu posisinya. Tapi ketika keran gol terbuka lewat Sadio Mane, itu rasanya seluruh ketegangan itu sedikit lebih enak gitu ya. Udah runtuh gitu bang gitu, sih kayak terima kasih Tuhan gitu. Apalagi selama 90 menit cukup terasa secara overall ya. Secara overall memang ada beberapa momen di mana Crystal Palace cukup membahayakan juga, tapi secara 90 menit gue bisa bilang Liverpool bermain dengan cukup nyaman gitu kan. Dan kita mengontrol pertandingan dengan cukup baik sehingga maksudnya kalau pada akhirnya kita bisa bikin 2 gol, yaitu layak, kemenangan yang layak gitu, terlepas dari hasil yang sangat penting gitu ya. Tapi sebagai sebuah pertandingan itu tadi hasil yang layak, Liverpool menang 2-0 melawan Crystal Palace gitu teman-teman ya. Kemudian di laga lain Leicester City harus menyerah dan harus mengakui kekalahan 4-2 melawan Spurs. Sayang banget gitu ya, hampir aja gitu, padahal gue udah berharap banget gitu. Padahal di awal-awal gue udah ngeliat Leicester nyetak gol gitu kan, terus habis itu gue ngeliat beneran kan ternyata seperti prediksi gua di video preview. Kalau kalian belum nonton, kalian boleh nonton dulu. Aston Villa nggak mau gitu aja gitu, apalagi main di hadapan penonton sendiri di di pertandingan terakhir, dan ternyata terbukti di akhir mereka menang 2-1 lawan Chelsea. Gue udah semangat banget gitu di babak pertama waktu Leicester bikin gol gitu, terus Liverpool bikin gol juga dan Chelsea masih belum gitu. Terus ternyata semakin ke belakang akhirnya Leicesternya kendor, dan padahal di babak kedua awal itu kalau nggak salah skornya 2-1 Leicester. Kembali penaltinya Jamie Vardy itu udah bagus banget, gua rasa udah Liverpool Leicester nih gitu kan. Apalagi Villa bikin gol 1-0 lawan Chelsea gitu, gue udah kayak anjing gokil, gue bisa kayak peramal gitu kan. Ternyata saudara-saudara, dari hasil yang tadi selama 90 menit itu, dari prediksi gua ternyata cuma Liverpool dan Chelsea yang sesuai. Chelsea-nya kalah gitu kan. Yang gua prediksikan adalah Chelsea bakalan kesulitan, dan ternyata bener Chelsea-nya kalah. Kemudian Liverpool menang gitu, dan sayang banget Leicester tidak bisa menyusul Liverpool untuk bermain di zona Liga Champions. Dan itu artinya di musim depan hanya ada 4 tim yang bakalan bermain di Liga Champions teman-teman, tim dari Inggris gitu ya. Sayang sekali, tapi apapun itu gue nggak terlalu peduli dengan 2 tim lainnya. Kita sangat senang Liverpool yang masuk zona Liga Champions, dan akhirnya Liverpool akan mengakhiri musim dengan peringkat ketiga gitu ya. Jadi dengan segala maksudnya rintangan musim ini, dengan segala cedera dan segala macem gitu ya problemsnya, tapi kita bisa mengakhiri musim di top 3 di 3 besar gitu ya. Orang bakal bilang penuh dengan excuse, tapi I don't give a shit man. Buat gue tuh sebuah pencapaian juga di peringkat 3 dengan segala sesuatu yang terjadi gitu. Kalau tim lain yang ada di posisi yang sama, gue nggak yakin apakah mereka bisa gitu.
dengan segala pressure-nya, apalagi mereka musim kemarin kita juaranya gitu kan segala macam. Jadi pressure-nya gede banget dan bisa mengakhiri di 3 besar. Buat gua secara pribadi, secara objektif gua rasa itu cukup oke buat Liverpool pencapaian di musim ini. Sayangnya kita nggak dapet silverware lain dari kayak Piala Liga mungkin atau Piala FA, tapi it's okay gitu kan. Dan kemudian apa ya? Kalau lihat pertandingan tadi, nggak tahu lu sadar apa nggak? Gua ngerasa Mo Salah bener-bener kepengen kayak oke, kita udah unggul gitu kan, ini waktunya buat gue yang giliran gue secara pribadi gue mengejar kepentingan gue, yaitu top scorer Liga Inggris gitu, karena dia terpot 1 gol karena Harry Kane tadi bikin gol kalau nggak salah. Jadi dia maksain ada momen di mana dia bisa ngoper ke Sadio Mane satu itu, tapi sama dia nggak dioper, dan beberapa momen lainnya yang akhirnya ya kembali ke egoisannya Salah membuat ya dia sendiri nggak bikin gol gitu, makanya akhirnya dia juga nggak bisa bikin gol, dan akhirnya top skor tetap direbut sama Harry Kane di musim ini teman-teman. Kemudian momen lain yang menarik adalah Sadio Mane yang bikin 2 gol. Terus terakhir-terakhir ini Roberto Firmino bikin 3 gol gitu kan. Salah tetap cukup konsisten juga. Jadi artinya front three-nya kita kalau kita mau ngomong secara umum it's not that bad gitu ya. At least kayak 7 pertandingan terakhir gitu. Kalau lu mau gua nggak tahu data faktanya gitu. Tapi gua rasa seingat-ingat gua gitu, ketiga orang ini front three-nya kita udah cukup kembali produktif gitu ya, kembali produktif. Mudah-mudahan di awal musim depan bisa menjadi booster buat mereka, karena musim ini mereka mengakhiri dengan udah mulai nanjak lagi gitu. Harapan gue sih kayak gitu. Kemudian momen menarik lainnya adalah ini akhir dari Gini Wijnaldum, akhir dari perjalanan panjang seorang Gini Wijnaldum. Kalau gue boleh flashback sedikit, gue masih ingat waktu dia main di Newcastle, gue ngeliat dia sebagai pemain yang gue lupa, pokoknya gue inget banget gue pernah ngeliat Liverpool lawan Newcastle, cuman persisnya pertandingan yang apa, skornya berapa gue lupa. Gue ngerasa nih orang jago banget nih Gini Wijnaldum. Kalau nggak salah dia masih punya rambut gitu. Kalau dia main di Liverpool dia bakalan GGWP men. Dan akhirnya diangkut sama Liverpool, gue seneng banget gitu. Dan time flies gitu, nggak kerasa akhirnya sekarang dia sudah berusia 30 tahun, dia sudah memegang role sebagai captain. Tadi di laga terakhirnya dia sudah memainkan banyak pertandingan, mencetak gol penting buat Liverpool, kemenangan lawan Barcelona yang paling luar biasa gitu kan. Dan akhirnya ini adalah pertandingan terakhir yang dimainkan Gini Wijnaldum. So toh dia nggak akan lihat ini juga, tapi nggak apa-apa sih. Gua thank you buat Gini Wijnaldum dengan segala pengorbanan, dengan segala service yang sudah lu lakuin di Liverpool. Man, kita sebagai fans Liverpool gua rasa kita harus mengapresiasi gitu. Terlepas dari dia minta gaji naik dan segala macam, I don't give a shit about that gitu. Gue cuman fans Liverpool yang gue peduli kalau ada pemain yang sudah part of the family dan akhirnya dia harus tinggal dari Liverpool, berpisah dari Liverpool ya. Gue cuman bisa salut dan respect buat pemain tersebut. One of our own gitu. Gua rasa dia legend sih kayak gitu. Dia next time mungkin kalau udah pensiun jadi legendnya Liverpool juga masuk kalau ada pertandingan legend kayaknya sih. Terus habis itu momen menarik lainnya adalah kitman-nya Liverpool. Seorang senior kitman-nya Liverpool juga setelah 35 tahun pengabdiannya buat Liverpool, dia harus pensiun juga, akhirnya meninggalkan klub juga. Dia adalah the man behind the segala hal gitu, segala pencapaian. Kalau nggak ada seorang sosok kitman yang oke banget yang mempersiapkan segala sesuatu untuk pemainnya, juga nggak akan menjadi seperti ini. So ya thank you juga buat lu, siapapun lu gitu kan, gue lupa namanya, tapi thank you banget Bapak, lu udah bantuin Liverpool selama ini gitu. Dan ya pertandingan yang seru, gue nggak sabar menanti musim depan gitu kan, apa yang bisa Liverpool bikin di musim depan, karena tadi Henderson udah kembali lagi di bench, kemudian ada Diogo Jota di bench. Klopp nggak mungkin masukin orang ke bench kalau dia nggak siap untuk dimainin gitu kan, which is artinya mereka udah cukup siap gitu kan secara fitnessnya juga. Kemudian gua nggak sabar menunggu Van Dijk di musim depan yang udah berangsur pulih, kemudian ada Joe Gomez juga, dan there's a lot of other players yang gua nggak sabar menantikan di musim depan. Dan jangan kaget kalau bakalan banyak pemain yang dilepas sama Liverpool di musim ini, karena sejujurnya kita harus sama-sama menyadari benchnya kayak tai gitu. Jadi gua nggak tahu musim depan bakalan squadnya yang bertahan siapa aja, tapi gua rasa starting 11 kita terlepas dari Gini Wijnaldum harusnya sih stay menurut gua gitu ya. Gua nggak sabar menantikan musim depan, men. Ini musim yang aneh gitu, lu bisa ngelihat yang mereka muter-muter di akhir pertandingan tuh tepuk tangan gitu, a lap of apa gitu namanya, gue lupa. Itu terasa aneh gitu karena Anfieldnya nggak full gitu maksudnya, terus nggak ada
spiritnya tuh nggak sebesar biasanya gitu kalau pas full pack gitu. Tapi anyway, gue nggak sabar menantikan musim depan. Gue mudah-mudahan gimana mereka bisa mengatur regulasi, karena gue lihat di beberapa liga lain, di beberapa olahraga lain kayak di UFC, di tinju, mereka udah berani full arena gitu, kayak stadionnya berani full-fullan gitu kan. Jadi gua rasa di Inggris juga harusnya dengan segala kecanggihan dan kemajuan teknologi mereka bisa ngeregulasi itu, dan musim depan harusnya penonton bisa kembali full pack di stadion-stadion, dan it's gonna be huge for us. Kayak gua rasa lu juga ngerasain hal yang sama. Kita bosen banget denger suara fake gitu kan, suara riuh penonton yang fake di dalam stadion. Kalau gua lebih milih nggak usah pakai suara-suara gitu, biar kita bisa dengerin pemainnya teriak-teriak ngomong apa gitu kan. Tapi ya udah sih gitu kan, maksudnya gue nggak sabar nunggu musim depan dengan Thiago Alcantara yang semakin nyetel dengan Liverpool. Gue semakin bisa merasakan peran apa yang cocok buat dia gitu di Liverpool. Dia bagian nyapunya tuh keren banget. Terus habis itu apa ya, there's a lot of things lah ya. Dan beberapa pemain ditransfer yang nanti kedepannya bakal gue update, karena nggak ada video pertandingan juga nextnya, review pertandingan. Jadi kita bakalan nge-review barang Liverpool lagi mungkin. Kemudian kit yang baru yang bakal gue review bakalan. Kemudian ini jangan lupa masih ada full room tour dari ruangan Liverpool ini yang gue buat gitu kan. Dan musim depan untuk transfer update-nya dan segala macamnya, pre-season-nya gue bakal akan tetap update ke kalian teman-teman. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman sekalian yang udah menyaksikan channel gue, channel Stephen KW. Gue cuman seorang fans Liverpool yang sangat passionate dan mau sharing sama kalian. Jangan lupa subscribe di sini kalau misalnya kalian suka dengan konten Liverpool seperti ini, dan banyak sisi lain dari Liverpool terlepas dari pertandingan yang akan kita bahas, yang akan gue share ke kalian juga. Dan kita bakalan collab sama orang lain, teman-teman di Indonesia, teman-teman orang Indonesia yang punya hubungan dengan Liverpool yang spesial gitu. Kita bakal cari-cari dan kita bakal interview mereka untuk menambah wawasan kita pastinya. Dan untuk 500 subscriber tetap bakalan gue bagiin masker Liverpool. Itu nggak akan pernah menjadi udah lewat gitu, karena kita mungkin seumur hidup bakalan tetap terbiasa pakai masker lagi. Jadi tenang aja, tuh bakalan tetap keren kalian pakai. Jangan lupa subscribe, nggak ada salahnya juga. Kalian boleh like video ini, kalian boleh komen di bawah momen apa yang paling kalian ingat di selama musim ini, di musim pandemi ini gitu kan, di musim yang aneh ini, di special season ini kalau gue boleh bilang gitu ya. Apa yang paling kalian ingat momen di sepanjang musim ini. Gitu aja mungkin menurut gue. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sekali lagi jangan lupa, jangan bosan-bosan untuk tetap support gue dan nonton video kalau gue pas bikin, dan gue akan berusaha lebih reguler lagi. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Stephen KW, and you'll never walk alone. Come on Liverpool, let's go!